الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته من جميع المشايخ. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yufahhimana wa an yu'allimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. Naqulu billahi taufiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumkum fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 28 baris paling bawah. Wa idza ta'arada. Wa idza ta'arada majazun rajihun wa hakikatun marjuhah. Dan apabila ta'arudlah majaz yang rajih dan hakikat yang marjuh. Kiban surah ta'arud majaz yang rajih dan hakikat yang marjuh dengan bahwa dighalabah istimal majaz, diaduhnya hakikat. Niscaya tasawaya santutlah samalah keduanya hakikat dan majaz. Bahkan li rujhani kullin minhuma min wajihin, karena kuat tiap-tiap daripada keduanya hakikat dan majaz min wajihin daripada satu sisi. Jadi dasar nilai yang pertama dalam usul fikih kita ketahui bahwa al-hakikat aula minal majaz. Nah, kan hakikat aula pada majaz. Olehnya dasar ilmu ketika bahwa ta'arud makna hakikat dan majaz nya didahulukan oleh ya hakikat. Nah, di ketika majaznya karaje, hakikat kamarjo. Dasarkan hakikat raje, majaz marjuh dasar. Lagi misalkan ya takun raaitu asad fil hamam. Raaitu asadan di fil hamam. Lafaz asad mendang kan terkategori dalam lafaz zahir. Artinya lafaz asadnya terkategori lam lafaz zahir. Jihna dua buah makna. Cuman makna pertama rajih, makna kedua marjuh. Makna pertama yaitu hayawanun muftarisun. Makna yang kedua yaitu rajulun syuja'un. Ya, jadi makna pertama yaitu hayawan muftaris. Nyo makna yang rajih. Ya karena mana hakikat, karena nyan punile yang tabadur lam dihin kah. Oleh makna yang kedua, makna rajul syuja'nya makna marjuh, makna majaz kan.
Jadi pada dasar ya makna hakikatnya lebih rajihah ketimbang makna majaz. Makna marjuhah pada dasar. Sehingga menyelang kategori yang femenuh itu lafaz zahir, maka inan yang dihamal oleh si sami' ya ke makna yang rajih, makna hakikat. Baru dielak ditakwi kepada makna marjuh ya ketika memang makna rajihnya makna hakikat iaitu memungkinkan. Lagi dalam bait Tafsirul Turuqat yang kali kita pegang berusaha bukan? Wa dhahirul madhkuru haitsu uskila mafhumuhu fa bidalili uwila. Memang ketika muskil pemahaman dengan makna zahirnya baru tatakwi ke makna marjuh, ke mana majaz, tapi dengan dalil kah. Jadi yang pertama ada bahwa makna rajihah yang mana hakikat dasar dan makna marjuhah yang mana majazi. Nyainan tetap ya hamal kepada makna rajih. Makna zahirnya adalah makna rajihah, makna hakikat kah. Dino makna majaz ka rajih, makna hakikat marjuh. Ta'arudlah duai. Ta'arud yaitu makna majaz yang rajih dan makna hakikat yang marjuh. Kiban surah, kiban dapahari makna majaz yang rajih dan hakikat marjuh. Pada dasar kan lagi bunuh. Sebaliknya marjuhnya adalah majaz, rajih adalah hakikat. Sedangkan ini majaz yang karajih. Hakikat marjuh. Ta'arud duai. Ibadah pahami iman. Persoalan ta'arud majaz yang rajih dan hakikat marjuh. Yang ke yaitu dengan bahawa ghalabah istimal majaz di artinya hakikat. Yang kelilge bunuh. Jadi makna majaz adalah makna marjuh, makna hakikat, makna yang rajih. Sehingga adalah lafaz zahir, makna zahir dia, makna hakikat kan. Tapi ini surah kebalikan, makna majaz ka rajih, makna hakikat ka marjuh. Dan ini surah ni pajan di ketika ghalabah istimal majaz di artinya hakikat. Artinya dalam satu wilayah, dalam satu balad, urang-urang di daerahnya nyo gunakan bahasa majaz bak kasusyan nyo ka dominan ketimbang penggunaan bahasa hakikat. Misalkan taruhlah urang dalam baladnya misalkan Siribai nyo ka sekelur tu urang bak tentangnya digunakan yaitu kalimatnya ala majazi. Cuman berarti 10% saja yang 10% berarti ya seturo saja yang menggunakan lafaznya adalah hakikati. Ini surah ghalabah majaz di atas hakikat. Ya, ketika ta'arudnya ada sawaya, sama keduanya. Karena rajih tiap-tiap daripada keduanya hakikat dan majaz daripada satu wajah. Jadi masing-masing wajah rajihah ro. Jadi rajihah majaz ya jino karena ghalabah istimal. Sedangkan rajihah hakikat ya tinjauan kepada dasar antara hakikat dan majaz ya rajih hakikat dasar kan. Maka ketika tasawaya, nyoba efek misalkan, maka andaikan bersumpah yang seseorang bersumpah hana ijib ia daripada ini keruang. Yang sumpah sizib misalkan bersumpah hana ijib daripada ini sungai. Walam yanwi syai'an, dah ini ia akan suatu. Nyan fal hakikatul mutahidah. Maka bermula hakikat yang ka masyhur, yang ka ma'ruf, yang ka maklum itu menciduk daripadanya keruang bifih dengan mulutnya seseorang. Dan bermula majaz yang ka ghalib, yang ka dighalabah itu jib daripada barang yang ditidukkan, yang ditidukkan dengannya barang minhu daripadanya keruang. Lagi ina yaitu peluk ataupun bejana. Niscaya yang kejauh belau kena sumpah dengan tiap-tiap daripada keduanya. Dengan mana? Ulang mana? Maka andaikan dia bersumpah seseorang, hanijib ia isi sumpah lagi. Hani jib dia daripada ini kerung. Misalkan si Zaid ikut wallahi demi Allah hanlung jib daripada kerungnya. Mana ni bersumpah.
Walam yanwi syai'an, lang bahasa kalimat sumpah menan hana ini apapun. Nah, kak, nyan ketika bahasa dalam bahasa Arab tidak aku minum daripada ini sungai, nyakiban hakikat yaitu pemakaian maknanya. Nyan hakikat yang ma'ruf adalah ditumuk daripadanya krung dengan mulutnya seorang. Jadi makna hana menyebarti makna mujabdih lungjib daripada krungnya, nya hakikat lungjib pada krungnya memang kena naju tak terbak krung tak tumuk i krung dengan abah tu. Langsung ngabah ju tak tajib i krungnya, dah celok muka-muka lang krung, tajib ju. Yang menan makna lungjib bak krungnya. Jadi me sumpah hana ijib bak krungnya sama dengan me hakikat iaitu hana ijib langsung menang. Yang mana hakikat hana ijib langsung dengan abah hai. Berarti punya itare iman yang sanju, itare iman yang tima, itare icok iman yang bate, dengan peluk, aipo rumah ijibnya ikra dan hana dikira berarti ji urang yang kau melanggar sumpah. Menyatu mana hakikat? Karena mana hakikat syurbun minum daripada hazan nahar, yang hakikat ji adalah yang ke ijib langsung abah tupeh dengan ia langkru. Langsung bersentuhan mulut dengan air yang dari sungai secara langsung, tidak menggunakan alat apapun. Dan hakikat makna haji dari kru. Jadi ketika yang bersumpah, demi Allah tidak aku minum daripada ini sungai, maka itu artinya secara hakikat dia tidak akan lagi meminum air sungai secara langsung yang langsung bersentuhan mulut dengan air dalam sungai. Itu secara hakikat. Sedangkan wal majazul ghalib, dan bermula majaz yang ghalib itu jeb daripada barang yang dicidukkan, yang dicedok dengannya barang daripadanya ini sungai, seperti inak bejana. Jadi yang baca yang ghalib, makna jeb daripada ini krung yaitu tajib dengan nata cedok alat pelain, dengan tajedok berarti dengan batik, tajedok dengan timba, termasuk cedok dengan berarti sanjo. Hanya mana majat. Adi mi dah pegah long jeb ikrungan si uro-uro di rumah, kan? Tapi misalkan aku sehari-hari minum air sungai itu di rumah. Artinya, nya membak mana majat, artinya agaknya jeb ikrungan kan langsung dia terlangkrung gede dia nom dia celok muka ke celok abah ke dalam ikrung kan. Tapi makna ji yang secara majazi bahwa agaknya jeb ikrungan dengan perantaraan alat. Artinya dengan gue pakai timba ya cok ianya, dengan gue pakai berarti batik ya cok ianya, dengan gue tarik dengan sanju gue cok ianya, dan pemakaian majat sama dengan menyagum sumpahan gejib daripada ikrungnya. Artinya ini secara majazi bahwa hana le gejib ianya dengan pakai alat penuh, dengan cara getarik sanju, dengan cara getarik dengan timah, dengan cara gue pakai batik, yang memakna aja ana. Kah? Yang lagi ada kasusnya. Yang iban, yang kena sumpah dengan tiap-tiap daripada keduanya. Kena sumpah dengan tiap daripada keduanya. Artinya apa? Artinya, melagian cara bersumpah demi Allah besarkan ikhlas izid. Handung jib daripada ikrungnya, lagian cara bersumpah. Tak puja berarti arti makna hakikat. Goknya berarti han gejibnya dengan getren langsung mulut ge bak ikrung. Meta puja arti mana majat dan han gejib dengan pakai perantara untuk cok ikrungnya. Ya kan? Jadi meta kembali ke rumus dasar kan inam berarti rajih makna hakikat. Baru kena sumpah ketika mukhalafah dengan makna hakikat, yaitu ketika gejib langsung digedih bak keruang baru kena sumpah. Meta berarti tamulahadah ke mana majat. Nah, berarti baru kena sumpah, berarti menyegejib dengan kepakai perantara. Cuman jika karena jino adalah majat karaje, sedangkan hakikat kamarjo, dari segi yaitu kedominan istimal majat bak tentangnya, nah bak kasusnya, kedominan istimal majat, maka ini adalah tasawaya. Jadi ketika tasawaya, yaitu akan kena sumpah, akan payah bayi ke sumpah ketika goknya dilakukan salah satu daripada yang ditunai makna pun atau makna hakikat ataupun atau mana
atau mana majat. Jadi punya kali ucapkan sumpah menang, misalkan ikhlas sedikit, demi Allah hana longjit pada trungnya, nyan berarti tetap je berarti kena sumpah, boh berarti mentang tarik sanju, hilang kerungnya. Boh berarti ia tren kedro kena kerung ia jep langsung dengan mulut langsung bersentuhan dengan ia kerungnya tetap kena sumpah karena kata sawaya. Nah, tapi andaikan, nyoko surah andaikan ino hana rajih majat ino hana marjuh hakikat, andaikan menteng lagi konsep dasar, yaitu al-hakikat menteng rajihah ino, majat menteng rajih, dalam surah berarti, galom dia galabah istiqmal majat ala hakikat. Yang maksud surah lagi kan? Yang berarti punya diucapkan sumpah berarti, lesizik misalkan, demi Allah hana long JP kerungnya, yang berarti dipahami, ya lagi mana hakikat. Berarti mana jeb kerungnya berarti ya jeb langsung dengan mulut kah? Ketika dia bersumpah hai jeb dengan kerungnya artinya dia bersumpah hai jeb ia kerungnya langsung dengan mulut. Berarti baru kena sumpah je punya ya terlang kerung ya jeb langsung dengan mulut. Adapun yang ecok dengan timah kita dengan sanju nya kena sumpah. Nyan pada dasar. Punya mentang arti lagi rumus dasar hakikat rajih majak marjo bak surah galom mengalabah belum mengalabah istimal majat ala hakikat. Tetapi ketika nyoka dia galabah istimal majat ala hakikat, pemakaian majat ka dominan bak kasusnya. Urang wate keun berarti jib ikruang yang memakna berarti ba apa dia kena? Bak majat dan kan galabah istimal memakna mandu urang rata-rata tai kemudian memakna tai keun jib ikruangnya memakna yang berarti jib ikruangnya ngam pakai perenderang, pakai alat timah dengan pakai sanju. Nah, nya mereka ada galabah lagi nyan. Istimal majat nyan berarti kita mengelang kategori majat rajih hakikat marjuhah. Ketika ta'arud berdua, ta'arud keduanya nyan berarti berdekun ya berdua ju. Diamalkan. Bab surah sumpah puno. Yang berarti buh berarti ipujak mana hakikat, buh ipujak mana majat, lam berarti praktek tetap yaitu payah baya kafah, tetap payah baya kafarat. Ka al mafhum bermula ni itu mafhum. Wal mafhumu ma ay ma'na dalla alaihi al-lafdhu la fi mahallin nutqi min hukmihi wa mahallihi ma'an ka tahrimi ad-darbi fal hukmu tahrimun wa mahalluhu ad-darbu fi qouli ta'ala fala taqul lahum uffin. Dan bermula mafhum itu barang artinya makna yang didalalah di atasnya makna oleh lafaz tidak pada mahal nutuk yang berbeda dengan mentok kan. Mentok satu makna juga yang didal juga li lafaz tetapi pada mahal nutuk maknanya makna didal li lafaz cuman kan pada mahal nutuk. Pane cuman mayan daripada hukum dan mahalnya hukum ma'an sekaligus. Lagi harim darbi. Maka bermula hukum itu tahrim dan bermula mahalnya hukum itu fi qouli ta'ala pada akhirnya Allah Ta'ala fala taqul lahuma uffin. Maka jangan engkau kata bagi keduanya dua orang tua kan Jadi lafaz fala taqul lahuma uffin nyo didalalah lafaznya kepada satu makna yang maknanya kan pada mahal nutuk fala taqul lahuma uffin. Teh maknanya di antaranya maknanya adalah tahrimu darbi, haram memukul kedua ibu bapa. Nyan mafhum, nyan barang yang didal li lafaz fala taqul lahuma uffin la fi mahallin nutqi. Teh madlulnya yang semacam lagi tahrimu darbi, haram memukul kedua orang tua. Nyan tahrimu darbian yaitu madlul buno ataupun makna buno inan adalah musapat antara hukum dan mahal hukum. Hukum yaitu haram, mahal hukum yaitu darbun. Mahal hukum yaitu darbun. Jadi mafhumnya
Kan hukum dah. Tadi mafhumnya hukum beserta mahal. Mahal hukum. Mahal hukum yang ke ya simple di yang ke af'al mukallafin. Af'al mukallafin. Maka jika fa'in wafaqah hukmuhu, maka jika muwafaqahlah hukumnya buno yaitu mafhum akan mantok. Nyan fa muwafaqatun. Nisya maka bermula dia mafhum yaitu muwafaqah namanya. Walau kana musawiyan lil mantok, sekalipun gede ada ianya buno ada ianya mafhum itu yang sama bagi mantok. Kemudian bermula dianya berarti mafhum itu fahwal khitab. Jika ada ianya mafhum itu lebih aula dari mantuk. Lagi tahrim darbil walidain, maka bermula dianya harim darbil walidain itu lebih aula dari harim takfif. Bahkan karena keadaannya berarti darbil walidain itu lebih berat minhu daripadanya takfif. Fil idza pada menyakiti. Jadi ini kata dalam pembagian mafhum. Jadi mafhum na dua, na mafhum yaitu muwafaqah dan na mafhum mukhalafah. Ya, tadi taksim yaitu mafhum na dua, na mafhum muwafaqah, na mafhum mukhalafah. Nilai pembahasan pertama mafhum muwafaqah. Badakeun fa in wafaqah hukmuhu al mantuqa, maka jika muwafaqahlah hukumnya yaitu mafhum akan muwafaqah, akan mantuk yang muwafaqah. Ya. Jadi hukum yang nabak mafhum nya muwafiq dengan hukum yang nabak mantuk. Yang gekeun ke mafhumnya lah mafhum muwafaqah. Walaupun ada ianya berarti mafhum no itu sama bagi mantuk, ada masalah. Nah, tetap namanya adalah mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah hukum yang nabak mafhum nya muwafaqah dengan hukum yang nabak mantuk. Benar. Jadi yang muwafaqah ini sebenarnya kan berarti mafhum secara utuh, karena mafhum secara utuh kan tersusun dari dua perkara, hukum dan mahal hukum. Lagi buno ba tahrim darbi kan, tahrimu darbi nyan mafhum terdiri dari dua perkara. Yang pertama yaitu hukum haram, yang kedua mahal hukum yaitu fi'il mukallaf, yaitu darbul walidain kah. Nah, yang tinjauan jino dikatakan mafhum muwafaqah putra. Nah, yang kismon yang pertama daripada mafhum adalah mafhum muwafaqah. Dan putra yang muwafaqah haji, ubebut yang muwafaqah haji, yang ke fa'i yang tapelahi ya bang ba najmul usul basyarahnya. Lamatan kan fa'in muwafaqah. Putra juga yang muwafaqah. Hukmuhu, hukumnya mafhum. Kan mafhum yang muwafaqah. Hukum yang nabak mafhum yang muwafaqah. Muwafaqah apa? Muwafaqah dengan mantuk, artinya dengan hukum yang nabak hukum nabak mantuk. Hukum nabak mantuk bunuh misalkan fala taqul lahuma uffin. Inan adalah mantuk inan kan
haram takfif ini juga terdiri dari dua hukum, yaitu haram mahal hukum takfif. Nah, hukum yang haram mantok yang jino sama dengan hukum yang lahir bak mafhum. Bak mafhum lahir hukum tahrimu darbi, hukum haram sama-sama haram. Nah, hukum haram yang nama mafhum muafik dengan hukum haram yang nama mantok. Akhirnya hukum mafhum muafakah. Ada tinjauan mafhum muafakah adalah di ketika sama hukum yang nabak mantok dengan hukum yang nabak mafhum. Mahal hukum ya pasti beda lah. Mahal hukum bak mantok takfif. Mahal hukum bak mafhum no darbun dan sebagainya. Ini mafhum muafakah. Alian mafhum muafakah nak bagi dua. Nabati fahwa khitab, nagekeunlah nu khitab. Dan fahwa khitab. Summa huwa, kemudian bermula dia mafhum muafakah itu fahwa kitab. Ingkana aula minal mantau. Lagi haram darbil walidain, maka bermula dianya darbil walidain itu lebih aula daripada haram takfif. Maka karena keadaannya yaitu darbil walidain lebih berat daripadanya takfif pada menyakiti. Jadi ini mafhum muafakah. Nah, bagi dua. Yang pertama akan fahwa al-khitab. Fahwa al-khitab adalah mafhum muafakah yang mana mafhum lebih aula daripada mantok. Artinya hukum yang sebut pada mahal yang nabak mafhum yang lebih aula hukum yang sebut pada mahal yang mahalnya nabak mantok. Paham tak? Lagi wak kasusnya hukum haram yang sebut bak mahal bak mafhum, mahal mafhum darbun, hukum haram yang sebut bak darbun yang lebih aula ketimbang hukum haram yang sebut bak mahal yang mahalnya nabak mantok. Lebih aula pada hukum haram yang sebut pada takfif. Jadi sebut haram simple disebut haram bak darbun yang lebih aula sebut haram bak takfif. Maka karena unsur idza, unsur menyakiti nya lebih juga berat bak darbun. Maka lebih aula sebut haram. Artinya mereka bak takfif sebut haram nyan bak darbun apa anak pelai kali. Artinya dum iza urang si ngan gara takfif gepu isbat haram li syara, maka iza urang si ngan gara darbun liane nya lebih aula nepu isbat haram juga li syariat. Dan yang kedua, taksim yang kedua dari muafakah yaitu lahnul khitab. Lahnul khitab bak surah mafhum musawiyan bagi mantuk. Artinya hukum yang sebut bak mahal yang nabak mafhum nyo musawin dengan hukum yang sebut yang nabak mahal yang nabak mantuk. Lagi haram ikhra ted hartana yatim. Maka bermula dia ted hartana yatim itu sama bagi haram pajau. Kepakat karena musawah ikhra bagi makan pada ikhlas. Jadi kan yang kena lang ayat yaitu melarang daripada paju harta anak yatim. Yang kena lang ayat lah gepe haram makan harta anak yatim. Ya. Jadi mantok ayat bak masalah peharam makan harta anak yatim. Mahal hukum yaitu aklu mal yatim dan juga lah film mukallaf. Alanya yang jadi hukum adalah haram tahrim akli mal yatim. Alanya yang jadi mafhum di antara mafhum adalah haram tud ikhra, haram tud harta yatim. Yang jadi hukum haram, yang jadi mahal hukum ikhra. Ikhra-nya ya fi'lun min af'alil mukallafin kan. Yang juga mahal hukum ikhra. Nah, jadi hukum yang sebut bak mahal yang nak mafhum, hukum haram yang sebut yang nak bak mahal mafhum, artinya hukum haram yang sebut bak ikhra harta yatim nyo musawin. Dengan hukum haram yang sebut bak mahal mantok. Dan mahal mantok benar. Paju. Sama fil itilaf karena kan yang ngedam
bak ayatnya paju harta yatim, iaitu yang janji ini adalah itlaf, menghilangkan kan. Jadi surah pegadah harta ada yatim ataupun harta secara umum nyo adalah dalam taraf yang sama hubungan pegadah, iaitu dengan cara pajuh ataupun dengan cara tertib. Allah kan tambah dalam hukum mafhum mukhalafah wa in khalafahu. Dan jika mukhalafah artinya mukhalafah hukum mafhum akan hukum mukhalafah akan hukum mantok bi. Ini surah muwafaqah, ini mukhalafah hukum mafhum akan hukum mantok bi. Ini ada pelahi fa'il enggak jelas bahwa yang mukhalafah bebut kan mafhum. Tapi yang mukhalafah adalah satu juzuk daripada mafhum, yaitu hukum. Sedangkan mahal nanti kamu mukhalafah, mebak mafhum mukhalafah. Mahal si mukhalafah. Jadi mahal kan bak mafhum muwafaqah, bak mafhum mukhalafah. Yang namanya mahal hukum ya mukhalif. Mahal hukum bunuh bak masalah mafhum muwafaqah kan antara darbun dengan takfif. Ya mukhalafah antara darbun dan takfif. Bak mafhum mukhalafah ya masih mukhalafah, masih bunuh. Tinjauan nama mafhum mukhalafah, tinjauan nama mafhum muwafaqah, nyo dua buah mafhumnya. Tinjauan nama ji itu muwafaqah atau mukhalafah, yang tinjauan ji bak hukum, kan bak mahal hukum. Perlu dapat terang. Yang mahal hukum si kamu mukhalafah. Jadi lahi nama mukhalafah ataupun muwafaqah nyo tinjauan ji pada hukum. Ketika hukum mafhum muwafiq bagi hukum mantok, ya mafhum muwafaqah namanya. Ketika hukum bak mafhum mukhalif bagi hukum yang mantok, nyo gekeun berarti mafhum mukhalafah. Yang mana? Kah? Dan bermula syaratnya artinya mafhum mukhalafah itu bahwa hana zahir bagi tahsis mantok dengan sebut oleh Tuhan lahi oleh sabah faedah sela inna fi hukum la innya mantok. Jadi syarat yang paling utama dalam mafhum mukhalafah artinya baru jut inan tacok mafhum mukhalafah nyo han lahi wate getah sis mantok buno dengan disebut sabah-sabah kait nyo han lahi faedah selain nafi hukum ghair. Artinya apa? Memang untuk penafi hukum ghair sagai. Simpulnya benar. Jadi mangat na berarti mafhum mukhalafah nyantakan laju bahwa kait yang disebut yang nabuno bak mantoknya memang bertujuan untuk pelahe, yaitu untuk lahir faedah penafi hukum ghair. Untuk lahir nyantok. Ketika kan gekun berarti as-salatu tajibu, as-salatu wajibatun ala kulli muslimin muslimat. Jadi ketika takayid ala kulli muslimin muslimat, nyan apa tujuan kait ala kulli muslimin muslimat? Memang inan tatahsis as-salatu wajibah, kan? Tatahsis as-salatu wajibah dengan kata-kata ala kulli muslimin muslimat, yang dengan berarti takayid ala kulli muslim muslimat memang untuk penafi hukum ghair. Tahu hukum ghair? Hukum berarti sembahyang ke yang ke muslimin, ke muslimat, ke kafir. Memang untuk penafi hukum bak kafir. Yang berarti ke ala kulli muslim muslimat, yang berarti nan lahi mafhum mukhalafah. Artinya apa? Ala kulli muslimin muslimat tajibu shalah, berarti mafhum yang mukhalafah artinya hukum yang mukhalif dengan mantok la tajibu salat ala ghairi muslimin wa ghairi muslimat. Yang syarat utama. Baik lahir
Di ketika tasis mantok dengan satu sebutan, satu kait, baiklah faedah selain penafi hukum ghair. Arti bulahi toknya. Atau tasis mantok dengan satu-satu kait, nyan memang bulahi faedah iaitu tok apa kan? Penafi hukum ghair. Yang mazkur misalkan lagi bunuh muslim muslimat, ghair jih berarti ya kafirin. Nanti memang untuk penafi hukum kafirin. Bentuk dah sebut kaitnya ketujuan penafi hukum maskut, ketujuan penafi hukum ghair, tapi sebut kait ya karena ghalib lah. Nyana mukhalafah ini. Maka dalam syarah tepat terang lam famata dhahara dalika nyan intafal amalu bihadzal mafhum. Maka kapan-kapan lahilah demikian faedah selain penafi hukum ghair, nyan ternafilah beramal dengan ini mafhum. Jadi baru beramal dengan mafhum mukhalafah ya memang di ketika lahir faedah yaitu nafi hukum maskut yang merujuk beramal. Merujuk beramal dengan mafhum mukhalafah di ketika memang lahir faedah benafi hukum maskut. Jadi kait yang tersebut memang untuk menafikan hukum maskut. Yang merujuk beramal. Memang tak kait tajibu salat, tak kait dengan ala kulli muslim muslimat, memang untuk tak penafi hukum maskut. Yang maskut inan kafirin. Yang je beramal mafhum mukhalafah, maka tak kainan. La tajibu salat ala kafirin. Menanglah kira-kira. Contoh kan yaitu dhahara dalika yang sehingga intafal amal bihadzal mafhum. Ke contoh lahir faedah selain nafi hukum ghair. Lahir faedah lain lah. Kan berarti nak penafi hukum ghair nan. Tapi na pula lain. Jadi tujuan kait kan penafi maskut. Tapi tujuan kait lain. Tak sebut kunyo tu. Lila khalid dan sebagainya. Kan berarti nak penafi hukum maskut. Contoh bahawa lahir bagi tahsis mantuk dengan zikir iaitu faedah selain nafi hukum ghair. Contoh je. Lagi keluar ianya kait bagi ghalib. Lagi baknya Allah Taala warabaibukumul lati fi hujurikum dalam surah An-Nisa. Dan bermula kaunur rabaib fi hujuril azwaj. Artinya tarbiyah azwaj. Itu ghalib. Jadinya bak masalah masalah ayat dalam surah An-Nisa iaitu hanjit mukawin dengan si ururinang yang tulang ayat termasuk rabaib, anak tiri. Kan sira suami, sira uragam mukawin dengan sira ururinang yang kebetulan ururinang yang kana neh bak la kolain. Misalkan la kolain ya akan meninggal. Ni inang tu, kan anak tiri bagi suamian. Jino suaminya dia puhan yang kawin dengan anak tirian. Layak ni pernah peterang hanju kawin. Dengan anak tirian. Cuma ni kait lah ayat. Anak tiri kan mutlak anak tiri ke kait. Anak tiri si rabaib kan allati fi hujurikum. Anak tiri yang dalam hujur kamu. Anak tiri dalam tarbiyah kamu, dalam didikan ayah. Artinya berarti dalam suroro tinggal ya sepak dengan mak ro yang dengan ayah tiri, kata bormoh tinggal ya berarti ya juk but li ayah, juk kula li ayah. Memang dalam didikan ayah aju. Dilang ayat kayak mana nanti mumpung cara lahir anak tiri yang haji kawin li ayah kan, anak tiri yang memang tinggal sepak dengan ayah kagak jaga li ayah kagak ajuk kula kagak but memang kagak didik li ayah. Yang mufhum dari kata-kata arabaib allati fi hujuriku. Cuman timbul pertanyaan, man anak tiri berarti yang memang tinggal ngenek ibat. Anak tiri
yang wate mak ji kagak berkahwin dengan ayah lain, anak tirinya tinggal parti dengan maknya dengan satu serta ayah tirinya, tapi tinggal ji dengan nek misalkan. Tinggal dengan nek tadi. Nya kiban jom koi le ai. Nya ji kan ar-rabaib fi hujurikum man. Nya ar-rabaib laisa fi hujuri kan. Nya coba ji tanjut bawin. Man lam ayat yang gepehanjit cuman rabaib alati fi hujuri, berarti mafhum mukhalafah ni jut punya rabaib laisa fi hujuri ke mana? Kan menang, kan menang karena mafhum mukhalafah ino la yu'mal bih. Kalau guna lang syarah kan mata zahara dzalika intafal amalu bihadzal mafhum. Nyo memang intifa. Intifa nyo memang kadzahir zahara dzalika ino, sehingga intifa amal dengan dalam mafhum pu zahir dzalika ino lahir bak getasis mantok dengan disebut berarti kait allati fi hujuri. Nyan tahsis mantok ayat nyan bizikri dengan disebut allati fi hujuri, nyan kan untuk penafi iaitu laisa fi hujuri kan untuk penafi si ar-rabaib laisa fi hujuri. Tetapi tahsis mantok dalam ayatnya dengan disebut allati fi hujuri nyo adalah lil ghalib. Nah, karena kebiasaan sagai si rabaib, anak tiri wate mak ji gemgawe lain ya tinggal ji lah sapat mak ro dan dengan ayah tirian. Jadi disebutin allati fi hujuri ya hanya tinjauan lil ghalib. Tinjauan ni lila khalid. Kan tahsis mantok ayatnya yaitu dengan disebut dengan zikri dengan disebut allati fi hujuri kan bertujuan untuk penafi hukum ghair. Tah hukum ghairinan hukum maskut. Tah maskut inan si rabaib allati laisa fi hujuri. Si rabaib yang dengan pada mohne. Nyan kan untuk penafi jinya disebut ar-rabaib fi hujuri lang ayat kan untuk penafi si ar-rabaib laisa fi hujuri kan. Kan kena penafi hukum ke ar-rabaib laisa fi hujuri tapi disebut ar-rabaib fi hujuri ya karena haji ghalib. Faham kan? Kan untuk penafi. Kan untuk penafi yang laisa fi hujuri benar ke. Tapi untuk karena lil ghalib. Karena lil ghalib yaitu rabaib lam hujuri. Tadi kan simple je menuju je dakun bab masalah yo. Simple je kan. Jadi kait yang disebut kan bertujuan untuk penafi hukum maskutan. Tetapi kait yang disebut adalah lil ghalib. Nyo kan sebut dan sebut sama saja surah menang simple je. Sebut dan sebut surah je sama saja. Yang menang. Jadi haram ino berkahwin dengan anak tiri boh fi hujuri bukan fi hujuri. Man ada anak sebut berarti ar-rabaib fi hujurikum. Ada anak sebut. Surah kan sama sih, tetap haram sih. Atas nama anak tiri haram kahwin. Kan kahwin dengan mak hanya lempo dengan anak menang. Boh berarti fi hujurikum, boh jihnya kan fi hujurikum menang surah. Sebab disebut fi hujuri kan penafi hukum maskutan. Disebut kait bizikri fi hujuri ke kena penafi hukum ar-rabaib laisa fi hujuri ke. Tapi dia lil ghalib. Andaikan sebut getahsis mantok iaitu dengan disebut misalkan ino allati fi hujuri. Nyo tahsis mantok dengan disebut kait allati fi hujuri yang bertujuan untuk penafi hukum maskut, penafi hukum ghair. Hukum ghair, hukum maskut yaitu si rabaib laisa fi hujuri. Andaikan bertujuan menang, maka baru berarti yu'malu bi hadzal mafhum. Baru diamalkan dengan mafhum mukhalafah. Mana je. Lagi misalkan ayo rakun ke bangun kan ajak goreng kat belah goreng. Tujuan ta tahsis bu dengan goreng kan berarti tanah penafi hukum yublo bak ghair, bak bu guri, bak bu putih, bak bu lemak kan. Tapi
Takayat bu taksis mantok bu dengan gureng, takun bu gureng adalah lil ghalib. Nah, yang makai baca mafhum berarti hanya goblok bu putih. Be. Nyan hanya beramal dengan ini mafhum. Karena ini kalahe tahsis bahwa tahsis berarti mantok dengan kait gureng kan untuk berarti penafi hukum masku. Tetapi lil ghalib karena ghalib ataikan bu gureng aja menang. Nah, yang berarti kake intafa amal bihadal mafhum. Berarti hanya beramal dengan mafhum mukhalafah. Sama dengan beliau buing, beliau boleh mak terserah bu dumpu je bu beliau. Kecuali dikun. Kabel bu gureng saat. Ikayat bu dengan itahsis bu dengan dikri dengan menyebut kata gureng memang untuk penafi hukum maskut. Tahu hukum maskut? Bu lemak untuk penafian. Bu lemak, bu guri, bu maksud bu putih. Kan bu geprek. Memang ikayat bu dengan itahsis bu dengan itamah kayat gureng untuk penafi masku manduman, untuk penafi ghair. Yang baru yuk malu bi hadal mafhum. Yang baru berarti diamalkan ini mafhum mukhalafah. Maka ini berarti hanji iblo. Di perintah iblo ini berarti khusus bu gureng. Hanji iblo berarti bu yang kan gureng. Ya menang. Menang simple je lagi kan. Kah? Ataupun litamsil, yaitu tahsis mantok dengan menyebut satu kait kan lil ghalib memang, tapi untuk tamsil mentang sekedar contoh. Yang sama si surah intafa amal bi hadal mafhum juga, yaitu ternafi amal juga dengan ini ya wajib mafhum mukhalafah ketika ditahsis mantok dengan disebut sebuah kait yang tujuan penyebutan kaitnya kan untuk berarti penafi hukum ghair, kan untuk penafi hukum maskut, tetapi untuk tamsil semata, untuk contoh semata.